Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Aris Munawar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran PAI beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Pika Nur Hasanah. Kemudian di sini saya tidak sendiri, ada juga Saudari Teh Risma dan ada Kang Zulfa. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran berbasis visual. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian dari media pembelajaran visual, yang kedua ada macam-macam media pembelajaran visual, yang ketiga ada prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran visual, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran visual, yang kelima ada manfaat dan fungsi dari media pembelajaran visual, dan yang terakhir ada pengembangan produk media pembelajaran visual dalam pembelajaran PAI. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Untuk materi pertama yaitu ada pengertian media pembelajaran visual. Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Lalu ada visual. Visual menurut KBBI adalah hal yang dapat dilihat dengan indera penglihatan berdasarkan bentuk. Lalu media visual juga dapat didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat, dan terpadu. Media ini sangat tepat untuk tujuan menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan. Media visual juga sering disebut dengan gambar atau perumpamaan, memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media visual adalah media yang berkaitan erat dengan indera penglihatan. Media ini akan dapat membantu mempercepat proses pemahaman, menarik perhatian, memperkuat ingatan, memperjelas sajian materi, serta mengilustrasikan bahan sehingga tidak mudah untuk dilupakan ataupun diabaikan. Lalu ada juga materi selanjutnya yaitu macam-macam pembelajaran visual. Yang pertama ada media pembelajaran visual yang diproyeksikan. Media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Beberapa jenis media proyektor adalah OHP dan OHT, lalu ada opak wave projector, dan juga yang terakhir ada film bingkai atau slide. Untuk pengertian OHP dan OHT atau overhead projector dan overhead transparansi, OHP adalah suatu alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada transparansi film yang diletakkan di atas OHP dan diproyeksikan ke layar. Overhead transparansi atau OHT merupakan media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP. OHT disebut juga dengan istilah transparansi. Transparansi merupakan lembar bening atau plastik tembus pandang yang berisi pesan, penjelasan atau pelajaran yang akan disampaikan penyaji baik berupa tulisan maupun gambar. Di sebelah kanan itu ada contoh dari OHP dan juga OHT. Selanjutnya ada opak wave projector. Dan ini juga di sebelah kanan ada contoh dari opak wave projector. Gambar. Opak wave projector merupakan alat yang menampilkan berbagai bahan yang tidak tembus pandang dengan pancaran lampu yang terang terhadap objek dari arah atas. Dengan alat ini, objeknya dapat diproyeksikan secara langsung tanpa dipindahkan ke dalam transparansi terlebih dahulu. Jadi sangat memudahkan.
Lalu ada kelebihan dari opaque web proyektor adalah objek dapat diproyeksikan secara langsung tanpa dipindahkan ke dalam transparansi dikarenakan sifatnya yang tak tembus pandang. Lalu ada kelemahan dari opaque web proyektor adalah harus digunakan di ruangan gelap sehingga guru sulit memantau perilaku siswa pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada film bingkai atau slide. Untuk film bingkai dan slide memiliki arti adalah suatu film transparansi yang umumnya berukuran 12 mm. Dalam satu paket program film bingkai berisi beberapa film bingkai film yang terpisah satu sama lain. Film bingkai ada juga yang dilengkapi dengan peralatan audio sehingga selain gambar juga bisa menyajikan suara slide. Kelebihan yang dimiliki oleh media ini adalah kualitas visual yang dihasilkan jauh lebih bagus dari OHP. Sedangkan kekurangannya adalah dibandingkan OHP adalah biaya produksi peralatannya yang lebih mahal. Jenis media yang selanjutnya yaitu media pembelajaran yang tidak diproyeksikan. Kelompok media ini sering disebut sebagai media pameran atau display media. Jenis media ini yang tidak diproyeksikan antara lain realita, model, dan juga grafis. Ketiga jenis media ini dapat dikategorikan sebagai media sederhana yang penyajiannya tidak memerlukan tenaga listrik. Walaupun demikian, media ini sangat penting bagi siswa karena mampu menciptakan kegiatan belajar menjadi lebih hidup dan juga lebih menarik. Prinsip adalah sebuah aturan, ketentuan atau hukum atau standar. Nah, adapun dalam arti lain, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Adapun beberapa prinsip, yang pertama, ada ketetapan dalam pemilihan media visual, di mana menyebabkan proses pembelajaran media menjadi lancar dan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua ada buatlah media visual agar efektif, yaitu bentuk media visual dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Yang ketiga, media visual yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, media visual harus bersifat fleksibel. Yang kelima, keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna harus realistis. Adapun yang terakhir, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Adapun kelebihan media pembelajaran visual menurut Hamalik ada beberapa. Yang pertama, memiliki sifat konkret. Bersifat konkret artinya gambar atau foto yang ditampilkan dalam media visual dapat digunakan oleh peserta didik dengan jelas dan nyata yang menunjukkan materi atau pesan yang disampaikan. Yang kedua ada mengatasi ruang dan waktu. Mengatasi ruang dan waktu dapat meminimalis penggunaan waktu untuk menunjukkan objek yang sesungguhnya yang berada jauh dari lokasi sekolah. Yang ketiga ada murah dan mudah. Media visual ini dapat dibuat sendiri dengan biaya yang terjangkau, bahkan dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang dapat diolah serta mudah dalam penggunaannya. Nah, adapun yang terakhir, meminimalis keterbatasan pengamatan mata. Meminimalis keterbatasan penglihatan mata maksudnya untuk menerangkan objek tertentu yang sulit disajikan serta nyata, maka dapat dipergunakan media berupa foto atau gambar. Selanjutnya, kekurangan media pembelajaran berbasis visual. Nah, di sini menurut Arsyad, kekurangan media pembelajaran berbasis visual yaitu ada beberapa. Yang pertama, biaya pembuatan media cukup mahal. Yang kedua, visualnya yang terbatas. Yang ketiga, kurang praktis dan lambat dalam penggunaan. Yang keempat, tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diharapkan, sehingga perlu dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Nah, adapun yang terakhir, yang kelima, tidak adanya audio
Dimaksudkan bahwa media visual hanya berbentuk tulisan tanpa adanya suara yang mendukung, sehingga kurang menjelaskan materi secara jelas. Untuk selanjutnya, ada manfaat dan fungsi media visual dalam pembelajaran. Yang pertama, ada manfaat dari media visual dalam pembelajaran. Nah, pastinya media visual sangat memiliki manfaat bagi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, media visual memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang ketiga, media visual dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keempat, media visual membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi peserta didik. Dan yang terakhir, media visual pun dapat mengakibatkan perubahan afektif, kognitif, dan psikomotorik serta mampu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa terhadap pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada fungsi media visual dalam pembelajaran. Nah, Levy dan Lenz menyatakan bahwa ada 4 fungsi media visual dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada fungsi atensi, yang kedua ada fungsi afektif, yang ketiga ada fungsi kognitif, dan yang keempat ada fungsi kompensatoris. Nah, untuk yang pertama, fungsi atensi. Nah, atensi dari attention merupakan perhatian di mana media visual mampu menarik perhatian peserta didik terhadap pembelajaran atau materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua ada fungsi afektif. Nah, dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Kemudian gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap dari peserta didik. Kemudian yang ketiga ada fungsi kognitif, nah di mana dapat terlihat dari temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Kemudian yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Pada media pembelajaran ini dapat terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks yang mengingatkannya kembali. Dengan kata lain bahwa media pembelajaran visual ini berfungsi untuk mengakomodasi peserta didik yang lemah atau lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru atau oleh pendidik. Untuk selanjutnya ada pengembangan produk media visual dalam pembelajaran PAI. Nah, contoh penggunaan media visual dalam pembelajaran PAI yaitu misalnya pada mata pelajaran fikih. Nah, proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar, maka harus disesuaikan dengan orientasi dan tujuan dari pembelajaran. Misalnya, pada materi fikih kami mengambil judul mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Nah, tujuannya yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi tersebut, sehingga kami di sini memberikan media berupa media visual dengan gambar-gambar dan tampilan teks ataupun dalil. Kemudian, untuk contoh dari media visual yang kami gunakan dalam pemaparan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam adalah sebagai berikut ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi mengenai media pembelajaran berbasis visual telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terlebih untuk para calon pendidik, di mana semoga insya Allah suatu saat nanti kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan kepada teman-teman semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.